kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu, atau kekuatan Pak Jokowi apa, kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan. Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari salahnya, korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi, keluarganya enggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada. Saya bilang, ya itu coba, itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya enggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia, kalau ada gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnang. Guys, kita sekarang akan melihat reaksi para netizen ya guys ya, terkait dengan berita hoax dari OCC RP guys. Jadi sebelum kita ke berita ataupun videonya ya guys ya, saya suka ketawa sendiri guys. Tenang. Pak Wiwi tidak pernah mengeluh sakit, ya kan guys? Dipukul, diserang bertubi-tubi, tapi diam. Yang terpingkal dan terjungkal malah yang menyerang. Ini parah nih. Bahkan sekelas banteng pun kelojotan. Ini gimana ya guys? Tenang. Diamnya Pak Wiwi, senyumnya Pak Wiwi itu adalah bencana bagi mereka. Banyak banget yang mention gue gara-gara berita ini. Pak Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin terkorup versi OCC RP. Terus gue baca dong dasar penetapan dan pemenangnya itu apa. Ternyata dasar penetapan nominasinya itu meminta masukan dari para pembaca, jurnalis, dan pihak lain di dalam jaringan global OCC RP. Dan pemenangnya ditentukan berdasarkan voting. Kata gua, acara apa ini? SCTV Award, hah? Ada aja gebrakannya, ya kan? Sampai heboh tuh satu negara. Ini ya, catat baik-baik statement gue ini ya. Someday kalau memang Pak Jokowi ini terbukti korupsi ya, tangkep, adili, hukum seberat-beratnya, 100 tahun kalau perlu, gue dukung 1.000.000%. Kagak bakal gue bela-belain. Jangankan Pak Jokowi, yang gak pernah gue pilih, Prabowo garis keras nih bos. Kalau sampai Pak Prabowo yang udah gue dukung dan gue pilih berkali-kali sampai korupsi, kagak bakal gue belain. Mohon maaf, gue bukan pembela koruptor. Pak Joko Widodo atau Presiden ke-7 Republik Indonesia masuk ke dalam kategori pemimpin terkorup di dunia versi OCC RP. Apa itu OCC RP? OCC RP adalah sebuah lembaga independen non-kepemerintahan yang mana OCC RP ini kepanjangannya adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project. Tapi nih yang jadi pertanyaannya adalah mengapa kemudian sebelum dilakukan investigasi atau penyelidikan nama Pak Joko Widodo bisa keluar sebagai tokoh terkorup di dunia? Ingat, dalam menyelidiki suatu kasus haruslah dilakukan penyidikan awal. Dan harus ada 2 alat bukti awal untuk mengatakan orang terlibat dalam suatu kasus. Bukan berdasarkan voting. Apa perbedaan antara penetapan ketokohan terkorup di dunia ini berdasarkan voting dan berdasarkan investigasi? Itulah yang saya katakan. Kalau penetapannya berdasarkan voting, itu penetapannya berdasarkan suka dan tidak suka. Dan siapa saja bebas memvoting. Karena itu adalah voting atau pemilihan terbuka. Tapi kalau penetapan tokoh terkorup di dunia berdasarkan investigasi, itu ada penyelidikan bertahap dan benar-benar jeli terhadap alat-alat bukti yang dikumpulkan. Dan itu yang menyelidiki tidaklah bebas dan mereka yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam penegakan hukum. Yang membuat semakin mengganjal adalah kenapa yang paling pertama merespon adalah Partai PDIP? Ada keperluan dan urusan apa? Selamat pagi guys. Hari ini saya sangat terkejut dengan banyaknya berita-berita
yang menyudutkan Bapak Jokowi begitu luar biasa. Jadi jangan kalian terbawa isu. Saya bukan buzzer ya. Saya bukan buzzer, sekali lagi. Pasti di sini akan banyak kalimat dasar ternak Jokowi, dasar buzzer. Saya bukan buzzer. Saya hanya ingin membantu meluruskan supaya masyarakat ini paham. Banyak sekali para pembenci Jokowi yang kemarin merasa dirugikan keberadaannya, guys. Kemudian banyak buzzer-buzzer, mereka sudah nggak ada job. Dikasih job-job seperti ini untuk memviralkan, senang. Tetapi kita masyarakat yang memiliki akal cerdas, akal sehat, kita harus memilah-milah, guys. Jangan percaya, jangan terbawa oleh berita-berita yang di framing buruk seperti ini. Kalau korupsi kan harus jelas korupsinya apa. Korupsi yang berjamaah itu bagaimana? Kan gitu, guys. Harus ada buktinya. Bahkan di sini Pak Jokowi ini sudah membantu untuk membuat Indonesia ini berpendapatan jauh lebih banyak dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Pak Jokowi tidak terlibat BLBI. Pak Jokowi tidak menjual Indosat. Pak Jokowi tidak menjual pulau, guys. Pak Jokowi tidak masuk dalam kasus dan terlibat dalam kasus Senturi. Pak Jokowi tidak menghapuskan korupsi yang jumlahnya triliunan dari orang-orang terdekatnya. Paham, guys? Kira-kira yang berkebutuhan ini siapa, guys? Yang bikin gonjang-ganjing ini siapa, guys? Yang saat ini terpojok siapa, guys? Kaitan dengan korupsi, guys. Kita tahu lah, ada data-data korupsi yang katanya di Rusia. Sangat berdekatan kan beritanya? Kalau memang punya datanya, punya videonya, keluarkan saja sudah. Kasihkan ke KPK. Nanti KPK yang akan membantu. KPK juga suatu lembaga yang diawasi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Maksudnya transparan. Di mana ada yang salah, ditangkap atau didakwa, itu mereka akan sampaikan dakwaannya apa, penangkapannya berdasarkan apa, bukti-bukti ada semua. Jadi guys, mohon Anda bisa memilah berita-berita yang terjadi saat ini ya. Jangan cepat terpancing, jangan menjadi seperti orang-orang yang cuman bisa disetir. Kita orang bawah, itu kita dapat apa sih sebetulnya? Dan Pak Jokowi juga tidak cawe-cawe, guys. Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, terus Pak Prabowo yang sekuat itu bisa disetir sama Pak Jokowi, kan ya aneh toh, guys. Tentunya Pak Prabowo juga memiliki skill kepemimpinan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Proyek yang berbeda, visi yang berbeda, misi yang berbeda, aplikasi kepemimpinan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi buat apa jelek-jelekin Pak Jokowi terus? Bukankah yang menjelek-jelekan Pak Jokowi selama ini si Ono nih? Si Ono. Tahu kan si Ono itu siapa? Kita lihat saja bagaimana dia kocar kacir saat ini. Oke, salam sukses ya guys. Guys, di penghujung tahun 2024 kemarin, atau tepatnya di awal tahun 2025 ini, kita digemparkan oleh pemberitaan salah satu media asing, yaitu OCCRP, yang mana media tersebut menobatkan Pak Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup di dunia. Astagfirullahaladzim. Silakan dibuktikan korupnya apa, kan begitu. Buktikan aja.
Jadi jangan main tuduh aja begitu. Kemudian sistem apa yang dirubah? Silakan dibuktikan. Ya kan? Dan menurut beliau juga itu adalah framing jahat yang ingin mematikan karakter seseorang. Kan begitu intinya. Kita tahulah media asing ini kan bermarkas di Amerika sana. Semasa pemerintahan Pak Jokowi, Amerika itu nggak bisa berbuat banyak untuk mengeruk kekayaan alam kita. Jelas aja lah mereka sakit hati, ya nggak? Dan kalau menurut saya, apa sih yang Pak Jokowi korupsi gitu kan? Buktiin. Apakah Pak Jokowi pernah menjual aset seperti Indosat? Atau menjual pulau? Nggak pernah kan? Nggak sama dengan presiden-presiden sebelumnya yang pernah menjual aset gitu kan. Bahkan jangankan korupsi, bahkan aset negara yang sudah hilang pun bisa dikembalikan oleh Pak Jokowi semasa pemerintahan beliau. Ada 4 aset kalau nggak salah yang Pak Jokowi kembalikan. Di antaranya adalah PT Freeport, ya kan? Kemudian Blok Rokan, Blok Mahakam, dan juga Neumon Nusa Tenggara. Cek aja kalau saya keliru gitu. Itu ada 4 aset yang beliau kembalikan di masa pemerintahan beliau. Boro-boro korupsi, ya kan? Makanya saya bilang kalau mau memberitakan itu sesuai fakta lah. Ada buktinya. Jangan main tuduh aja gitu kan. Kalian pasti tahu bahwa partner media asing ini yang bernama OCCRP ini kan partnernya itu Tempo. Dan kita tahu bahwa Tempo itu kan pernah mengajukan proposal semasa pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu ditolak mentah-mentah karena nominalnya mungkin terlalu gede. Nah semenjak itulah pemberitaan Tempo ini terhadap Pak Jokowi itu benar-benar mengerikan gitu, ngeri-ngeri sedap. Selalu memojokkan Pak Jokowi pemberitaannya semenjak proposal itu ditolak. Nah itu, jadi ada partnernya ternyata di Indonesia. Tapi minimal yang tidak senang dengan Pak Jokowi, minimal mendengar berita ini dia senang lah, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf nih, kalau saya boleh menghimbau kepada bangsa Indonesia, ya, rakyat Indonesia, kita jangan terprovokasi dengan pemberitaan tersebut. Apakah pemberitaan itu berdasarkan bukti atau hanya sekedar tuduhan aja? Nah itu harus dipelajari dulu, gitu. Ya, jadi sekali lagi kita sebagai rakyat Indonesia jangan terprovokasi dengan pemberitaan media asing tersebut. Sama aja kalau kalian percaya dengan pemberitaan itu, sama aja berarti kalian antek-antek asing dong yang percaya dengan pemberitaan asing, kan begitu. Makanya ya tapi terserah kalian lah mau percaya mau enggak. Kalau saya sih enggak. Kalau saya tetap percaya dengan orang Indonesia yang bernama Bapak Joko Widodo yang telah terbukti membangun Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Itu. Kalau pendapat kalian ya itu mah terserah. Ya, cuma saya menghimbau aja jangan terprovokasi. Itu aja sih. Kita sebagai anak bangsa jangan mau diadu domba hanya karena pemberitaan media asing gitu loh. Oke? Salam akal sehat. Wah, saya dapat kabar dan diminta sama teman untuk buru-buru bikin VT. Oke, jadi saya bikin VT yang ini fresh ya, untuk merespon atau mengcounter apa yang baru saja terjadi dan dikabarkan kepada saya. VT saya ini berjudul Presiden Terkorup versi OCCRP. Hei Ternak Mulyono, apa kalian sudah dengar berita bahwa junjungan kalian masuk sebagai finalis presiden terkorup di dunia? Jangan kaget kalau teman-teman yang selama ini selalu disebut dengan panggilan Ternak Mulyono mendapat chat atau pesan seperti itu dari haters. Saya juga dapat kok. Makanya saya bikin video ini. OCCRP ini bermitra dengan media lokal yang kritis untuk mencari-cari kesalahan pejabat atau institusi yang bermasalah dan kemudian diangkat ke permukaan. Apa untungnya? Kalau sekilas kita lihat ini kayak orang yang nggak ada kerjaan ya, ngobok-obok masalah negara orang. Tapi jangan salah, dari kacamata politik, apa yang dilakukan OCCRP ini adalah sumber cuan. Sebut saja beberapa skandal yang membuat OCCRP ini terkenal, antara lain Panama Papers,
terus kemudian Russian Land Romat, dan Pegasus Project. Sederhananya, OCCRP ini joinan sama media lokal, cari skandal atau keburukan pejabat, institusi atau kelompok tertentu, lalu mengangkatnya dan menjadikan itu sebagai barang dagangan yang mendatangkan untung. Kenapa? Ya karena pihak-pihak yang menjadi rival atau pesaing dari tokoh atau institusi yang jadi sasaran OCCRP itu jadi punya bahan. Dan tentu saja itu tidak gratis dong. Nah, jadi kita tidak perlu kaget dengar berita tentang Presiden Jokowi menjadi finalis Man of the Year untuk kategori presiden terkorup atau pelanggaran apapun lainnya. Itu memang caranya OCCRP cari duit. Lawang markasnya aja di Bosnia kok. Negara kecil yang punya tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan per kapitanya itu sangat rendah. Jadi nggak heran dengan cara mereka mencari cuan. Dan satu hal lagi, apapun predikat yang disematkan oleh OCCRP kepada siapapun itu hanya didasarkan pada asumsi dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau kapabilitas untuk memperkarakan siapapun yang mereka selidiki dan diberi predikat itu. Kalau toh ada yang bilang ada tokoh yang disebut-sebut mundur atau akhirnya diperkarakan, itu kembali pada masing-masing kasusnya. Sederhananya, kan masalah kuat-kuatan aja antara tokoh yang diserang itu dengan rivalnya yang mendapat bahan untuk menyerang itu. Jadi kalau ternyata datanya nggak valid, siapapun yang dikasih predikat itu ya boleh saja, ya kan? Tapi dari berita ini kita harus ingat dan menyadari sesuatu yang selama ini sama-sama kita tahu. Kalau si OCCRP ini mendapat input dari media lokal, maka kira-kira media lokal mana yang kasih asupan ke OCCRP soal Presiden Jokowi? Mana sih media yang paling benci sama Pak Jokowi? Teman-teman pasti sudah bisa menerka sendiri kan? Bisa menerka sendiri. Jadi kalau bukan pesanan, terus apa lagi? Semoga bermanfaat. Aduh, mari kita vote dan dorong Joko Widodo untuk memenangkan nominasi ini, guys. Aduh, mau viral di Indonesia. Oh. Cari uang di Indonesia ya. Tenang. Wih, ragumun lah ya, ragumun. Untuk para netizen silahkan berkomentar sesuai keinginan kalian, dibebaskan. Tenang. Karena apa? Ya wong ini juga dibebaskan guys ya. Oh Allah, menentukan kasus atas dasar voting. Oh Allah toh. Tenang ya, tenang. Kamu sekarang kepanasan nggak apa-apa toh. Semangat toh, semangat. Sekarang kamu panas kan, bentar lagi kamu kedinginan di penjara.